Innal hamdalillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah atas berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara anugerah itu adalah sehat dan kita bisa bergerak di detik ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat Jum'ah di masjid ini. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang selalu beritiba kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan membacakan tentang sebuah cerita atau kisah. Mudah-mudahan kita ambil hikmah dari cerita ini. Dan hikmah itu tentu yang paling besar yang harus mengambil adalah saya sebagai khatib yang berdiri di hadapan jamaah sekalian. Kisah ini adalah tentang seorang ustadz dan seorang pemungut sampah. Di sebuah kota, tentulah di kita, yang begitu ramai, ada seorang laki-laki tua yang setiap pagi mendorong gerobak. Bajunya sederhana, tangannya kasar, dan wajahnya legam karena sering terbakar matahari. Dia mendorong roda dari rumah ke rumah. Namanya tidak pernah disebut dalam ceramah, tidak pernah tampil di mimbar, dan tidak pernah dipanggil sebagai ustadz. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai tukang sampah. Sementara itu, di tempat yang sama ada seorang ustadz ahli ibadah. Ia rajin sholat di masjid, hafalan doanya banyak, sering memberi nasihat, dan dikenal luas karena kesolehannya. Setiap datang ke masjid, orang-orang menyalaminya karena rasa hormat kepadanya. Namun siapa sangka Allah menilai kedua hamba tadi, antara ustadz dan sampah itu, dengan cara yang berbeda. Di setiap pagi yang sama, di setiap subuh, sebelum matahari terbit, tukang sampah itu sudah bangun. Ia sholat tahajud sebisanya. Lalu ia berdoa singkat kepada Allah. Doanya itu, ya Allah, hari ini izinkan aku jadi orang yang bermanfaat. Doanya sederhana, tidak panjang, tidak mengandung puisi dan sebagainya. Setelah itu ia mulai bekerja. Ia mengambil sampah dari rumah ke rumah. Kadang orang memandangnya jijik. Kadang ada yang melempar kantong sampah ke arahnya tanpa menatap wajahnya. Tukang sampah itu hanya tersenyum. Dan dia senantiasa berdoa di dalam hatinya. Semoga Allah memberkahi rumah ini. Ketika dia lewat setiap rumah mengambil sampah itu, dia selalu berdoa itu, semoga Allah memberkahi rumah ini.
Tak ada yang tahu manusia dengan kalimat yang didoakan oleh tukang sampah itu, apa yang dia doakan, apa yang dia ucapkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sementara itu, seorang ustadz al-ibadah di tempat itu dikenal luas. Ia rajin puasa sunnah, rajin kajian, rajin bersedekah, tapi terkadang ia sering merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ia pernah berkata dalam hatinya, untung aku bukan seperti si tukang sampah itu yang hidupnya kotor dan rendah. Ia tidak mengucapkannya dengan keras, tidak ada yang mendengarnya. Tetapi Allah lah yang mendengar ucapan dari hatinya. Suatu hari, seorang pemuda melihat sesuatu yang mengejutkan dari apa yang dilakukan tukang sampah itu. Tukang sampah itu berhenti di depan rumah janda tua yang miskin. Ia mengeluarkan sebagian uang dari sakunya dan menyelipkannya di bawah pintu rumah janda tua itu yang miskin. Tanpa ditulis, tanpa pesan, dan tanpa diketahui. Pemuda itu mengikutinya beberapa hari. Ternyata bukan hanya satu rumah yang dia datangi. Ada beberapa rumah parkir yang setiap bulannya mendapatkan amplop kecil darinya. Kemudian suatu saat dia bertanya ke tukang sampah bapak tua itu, Pak, berapa gaji bapak itu? Dia berkata, cuman 1.200.000. Apakah cukup untuk keluarga bapak? Dia menjawab dengan jawaban yang begitu mengejutkan. Jawabannya itu, dia berkata, kalau aku bisa makan hari ini dengan keluargaku, berarti ada rezeki lebih yang harus aku bagi. Kalau aku hari ini bisa makan dengan keluargaku, bukan besok, bukan lusa, bukan seterusnya, berarti ada rezeki yang harus aku bagi dengan orang lain. Itu kalimat dari tukang sampah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu kebiasaan yang tukang sampah itu kerjakan sebelum tidur dan tidak pernah terlewatkan. Apa yang dia lakukan? Dia selalu mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Dia berdoa, ya Allah, malam ini aku maafkan semua orang yang menyakitiku. Jangan engkau tuntut mereka nanti karena aku. Ia berdoa seperti itu karena dia menyadari hidupnya sering diremehkan oleh orang lain. Ia tahu ada yang merendahkannya, tapi ia memilih untuk memaafkannya. Setiap malam dia lakukan, tanpa gagal terus-menerus dia lakukan hal itu. Suatu hari dia jatuh sakit. Tidak ada yang terlalu memperhatikannya, karena ia hanya sebagai orang biasa di tempat itu, dan sebagai tukang sampah yang senantiasa diremehkan oleh orang lain. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Dan tersebarlah kabar itu. Tak banyak yang datang ke pemakamannya. Hanya beberapa tetangga dan pemuda yang pernah mengikutinya secara diam-diam. Namun, setelah dia dimakamkan, di malam itu ada sesuatu yang aneh. Beberapa ustadz di tempat itu dia bermimpi hampir mimpinya yang sama. Mimpinya itu adalah bahwa mereka melihat lelaki tua tukang sampah itu mengenakan pakaian indah, wajahnya berseri, ia berjalan di taman yang penuh cahaya. Seseorang berkata dalam mimpi itu, ini adalah hamba yang tidak pernah tidur sebelum memaafkan manusia. Ia tidak pernah merasa lebih suci dari orang lain. Ia bekerja dengan ikhlas, bersedekah diam-diam, dan menjaga hatinya dari kesombongan. Ahli ibadah tersentak ketika dia terbangun dari tidurnya. Dan dia bercerita satu sama lain. Ternyata sama mimpinya itu. Ia terdiam dan ia merasa dadanya sesak. Ia mulai mengingat kembali hatinya. Betapa sering ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia merasa terkadang lebih soleh dibandingkan dengan orang lain. Betapa sering ia memandang rendah terhadap orang lain. Kemudian sang ustadz itu menangis dan dia sadar, mungkin amalnya lebih banyak, lebih bersih,
tukang sampah dibandingkan dengan dirinya. Itu gumamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamudan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini, dari kisah ini, ada pelajaran yang harus kita ambil. Bahwa yang pertama, surga bukan hanya untuk orang yang terlihat alim. Surga bukan hanya untuk yang sering tampil di depan. Kadang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling tidak terlihat atau terkadang disepelekan oleh orang lain. Bukan soal pekerjaan orang yang dekat dengan Allah itu. Bukan soal seberapa banyak orang memujinya. Tetapi seberapa bersih hatinya, seberapa tulus amalnya. Itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa sering kita memaafkan. Tukang sampah itu mungkin dia mengangkat sampah setiap hari. Tapi ia tidak pernah menyimpan sampah di dalam hatinya. Sementara kita sering berbangga dengan ilmu dan kekayaan. Di balik kebanggaan itu terkadang kita menyimpan sampah di dalam hati kita. Walaupun rumah kita bersih dengan sampah, tetapi hati kita terkadang penuh dengan sampah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah kisah dari ini. Oleh karena itu di awal Ramadan ini, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ada orang lain yang menyepelekan kita, menyakiti kita, tulislah di atas pasir. Supaya dia bisa terbang terhapus oleh angin. Tetapi ketika ada orang yang berbuat baik sedikit pun kepada kita, ukirlah di atas batu, terpatrilah di dalam hati. Seperti tadi ukiran di atas batu. Di atas batu yang susah untuk dihapus. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, itu menjadi abadi di dada kita. Itu bisa abadi karena dada kita dipenuhi dengan pintu maaf. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan memang bukan dibiasakan untuk kita saling memaafkan. Sebab memaafkan baik kita kapan saja, bukan hanya momentum Ramadan. Tetapi pastikan ketika kita menjalani Ramadan, jangan sampai ada hamba Allah yang pernah disepelekan oleh kita. Bisa jadi itu adalah istri kita. Bisa jadi itu adalah menantu kita. Bisa jadi itu adalah pembantu kita. Bisa jadi itu adalah tukang sampah. Bisa jadi itu adalah saudara kita yang sering minta bantuan ke rumah kita. Sehingga membuat kita jengkel. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sejengkel apapun, seberat apapun sakit kita, luka kita, hati kita, maka ukirlah, tulislah di atas pasir, biar mudah tersapu oleh angin. Tetapi segala kebaikan yang dilakukan oleh istri kita, pasangan kita, oleh anak-anak kita, oleh pembantu kita, oleh orang yang dianggap rendah oleh kita, maka itu harus selalu diingat oleh kita. Terukir di dalam dada kita dengan cara kita membukakan maaf. Bukankah maaf itu salah satu di antara ciri orang yang bertakwa berdasarkan firman Allah di dalam surat ketiga ayat 133 dan 134. Kata Allah, wasari'u, ujungnya bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang mampu menahan amarah ketika dia mampu untuk marah. Dia tidak marah padahal dia saat itu mampu untuk marah, meledak-ledak bakat karena dia punya kekuasaan, tetapi dia tahan. Dan dia membukakan hatinya seperti tukang sampah itu setiap malam memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah siapapun orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Istri saya, anak-anak saya, mantu saya, mertua saya, tetangga saya, pembantu saya. Sekalipun saya jengkel, saya membukakan pintu maaf itu. Maka insya Allah hadirin jamaah rahimakumullah, kalau itu yang dilakukan, kesucian Ramadan dan pendidikan Ramadan itu akan Allah patrikan di dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, tamu dan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu maaf untuk kita semua atas segala kehilapan dan kealpaan kita. Dan semoga kita pun menjadi orang dan hamba Allah pemaaf terhadap orang yang pernah melukai hati kita. Dan semoga Allah juga memaafkan segala kesalahan dan kealapan orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, saum kita di bulan suci Ramadan ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas saysihah wa abwabat taubah wa abwabal maghfirah wa abwabal afiyah wa abwal jannah ya aziz ya ghafar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqamus shalah.